Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini ada satu video yang bagus sekali, testimonial dari sepasang suami istri, Mas Agus dan Mbak Yeni. Beliau kenal dengan saya dari tahun 2009, mengikuti training Magnet Rezeki. Dulu namanya masih spiritual partnership, dengan perjuangan yang luar biasa, hanya dengan penghasilan yang di bawah 1 juta rupiah, sampai kemudian akhirnya dengan disiplin mengamalkan ilmu magnet rezeki dapat rumah senilai 5 miliar lebih, kemudian kendaraan yang bagus, beberapa aset properti, bisnis properti, luar biasa sekali. Kunci dari mereka mendapatkan kesuksesan mengamalkan ilmu magnet rezeki adalah disiplin mengamalkan ilmunya, taat dengan apa yang sudah disampaikan, kemudian juga ya sabar menjalani prosesnya. Dan ternyata ya mereka berhasil mendapatkan keajaiban-keajaiban. Tentunya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat ya faktornya adalah mereka menyebarkan ilmu magnet rezeki ini kepada sebanyak mungkin orang. Yuk kita dengarkan kisahnya. Ini adalah video dari Mbak Yeni dan Mas Agus pada saat saya ke Jogja pada saat kegiatan puncak milad magnet rezeki yang ke-6. Ibu-ibu yang suka, mungkin kalau ibu-ibu di sini kan memang pada dasarnya suka dengan training motivasi dan sebagainya. Saya dulu nggak suka, terus terang. Disuruh baca buku motivasi aja tuh saya nggak, saya lebih baik pilih baca novel. Tapi suami saya kebetulan suka. Kebetulan tahun 2008 itu kami punya permasalahan yang cukup pelik di rumah tangga. Saya sama suami itu, mohon maaf tanpa bermaksud membuka aib ya, mudah-mudahan diambil ibrohnya aja. Saya sama suami saat itu menghadapi permasalahan yang kita udah bertahun-tahun coba selesaikan tapi nggak bisa selesai. Dan akhirnya saya ambil keputusan, yaudah deh kita pisah aja. Kebetulan suami itu aktif di milis pengusaha muslim Indonesia waktu itu di internet. Menjelang proses pisah ini saya sudah mau masukin berkas di pengadilan agama waktu itu. Terus beliau minta ke saya, Bunda tolong dikasih kesempatan satu kali lagi. Ini ada seminar bagus, teman-teman di milis heboh ngobrolinnya. Waktu itu baru kali kedua, jadi udah sempat diadain kali. Yang kita ikut itu yang kedua. Tolong ikut seminar ini dulu, kita ke Jakarta. Saya keberatan karena saya lihat kos tiketnya 350.000, gajimu aja cuma 950. Belum kita ke Jakartanya, belum buat tiketnya. Buat saya berat, saya sampai nanya begini sama beliau, ini siapa sih? Gak pernah lihat bukunya juga, gak pernah kenal orangnya. Saya punya buku waktu itu. Jadi buat saya tuh, saya sempat kenal motivator Patung Semua Ringin dan sebagainya, itu punya nama gitu. Tapi kalau Ustadz ini siapa? Saya nggak kenal, ini emang beneran bagus gitu. Tapi beliau maksa, enggak, kamu harus pergi. Ini tiket hadiah ulang tahun buat kamu. Kebetulan itu bulan Januari, saya ulang tahun. Ini hadiah ulang tahun buat kamu, suka nggak suka kamu harus terima, berangkat. Akhirnya yaudah deh, saya paksain berangkat. Di kereta terus terang ibu-ibu saya nangis karena mikirin anak saya 3 yang saya tinggalin. Di Jogja kita nggak punya keluarga, anak saya tuh cuma satu cuma sama karyawan saya aja, masih kecil-kecil segede ini. Saya nangis di kereta, mana naik kereta ekonomi lama, nggak bisa istirahat, bancinya lewat kiri kanan terus gitu kan. Jadi saya, aduh ya Allah, ini apa sih sampai sebegininya gitu. Tapi bismillah, dan ternyata memang Allah titipkan hidayahnya itu lagi. Nenek kakak saya ikut seminar, luar biasa seminarnya itu. Pulang dari situ 2 bulan saya masih nangis terus karena menyadari ya Allah, ternyata masalah-masalah yang saya hadapi itu bukan dari Allah, tapi sebenarnya itu dari diri saya sendiri. Jadi 2 bulan tuh saya masih nangis terus, dan alhamdulillah dalam 2 bulan itu masalah rumah tangga persoalan rumah tangga kami yang bertahun-tahun nggak selesai itu, ibu percaya nggak percaya, diselesaikan sama Allah itu cuma dalam waktu 2 minggu. 2 minggu itu benar-benar selesai, yang akhirnya ya udah bismillah kita sama-sama lagi. Yang kemarin udah close. Cuma masalahnya kan kompleks ya, nggak punya masalah ekonomi dan sebagainya. Terus pulang dari seminar, gue bilang lagi, Bunda, aku mau ikut trainingnya yang 3 hari. Saya tuh udah astagfirullahaladzim, 1.500.000 lagi, ini gaji cuma 900. Cuma karena saya sudah ngerasa ya Allah ini seminarnya luar biasa. Saya bilang sama ayahnya, ya bismillah, nanti pasti ada hasil servis handphone yang masuk bisa kita pakai buat beli tiket. Kalau ada buat 2, kita berangkat berdua. Kalau nggak ada, bismillah ayah 2 aja yang berangkat. Dan alhamdulillah dapet uangnya cuma buat beli 1 tiket pada saat itu. Gaji
sama ketambahan dari hasil servis handphonenya beliau. Jadi kan 1,5 juta beliau ke Jakarta 3 hari ikut training. Alhamdulillahnya dulu kami masih dapat materi properti. Jadi beliau pulang dari Jakarta bawa keramik yang udah dipecahin yang isinya visi dreamnya beliau. Saya tuh sempet yang apaan ini ya, keramik ini kemarin dipecahin di sana katanya. Ini nih pokoknya papan visinya ayah. Saya baca, nah papan visi ayah pengen punya uang 1M. Saya bilang, ayah nggak salah, berapa puluh tahun baru kita punya ini, gajimu aja 900 ya. Enggak, dia bilang, bunda tahu keramik itu aku pecahin dalam 1 kali jatuh, aku percaya ini bisa. Saya nggak mudeng materi trainingnya seperti apa, jadi saya ya udah terserah lu aja deh. Iya beneran Pak, saya kalau udah nggak mudeng karena nggak memahami dia mau apa, saya ya udah terserah lu aja. Beliau bawa pulang buku properti waktu itu, dan alhamdulillah 1,5 juta yang kami keluarkan itu 1 bulan kemudian Allah ganti dengan properti yang sekarang nilainya itu sekitar 1,5 M. Masya Allah. 1,5 juta jadi 1,5 M ya? Iya, dan properti itu yang luar biasanya kita beli itu dalam posisi kita nggak punya uang. Jadi kita cuma punya uang, minjem uang orang tua waktu itu buat tanda jadinya dulu, itu 10 juta. Itu properti pertama kita. Sampai sekarang saya bilang sama suami, saya nggak akan jual properti itu walaupun banyak yang nawar, saya nggak akan jual itu. Apa ya, itu tonggak pertamanya kita. Itu memorable banget. Itu konsultasi sama saya juga ya belinya? Iya, waktu itu konsultasi sama Ustadz. Nah, saya nggak paham waktu itu, tiap hari beliau pulang dari training itu kerjainnya ngubek-ngubek iklan koran, terus ini orang ngapain? Kata saya kan, dia enggak, aku nyari ini. Cuma ternyata satu pelajaran yang saya dapat ibu-ibu, penting sekali buat kita sebagai istri itu menyatukan frekuensi kita dengan suami. Karena begitu frekuensi pikiran kita bisa satu dengan suami, menurut saya akar permasalahan kami itu tadinya itu di hubungan suami istri. Begitu ini membaik, semua tuh langsung dengan sendirinya itu membaik. Saya yang waktu itu, saya pernah ngerasain diusir orang dari kontrakan itu Bu. Saya nggak punya uang 1 juta buat nambahin bayar kontrakan saya. Saya keluar dari kontrakan dengan nangis dan sebagainya, tapi ternyata itu cara Allah untuk mengenalkan jalan kami. Akhirnya sekarang kami punya properti yang bisa tinggal di rumah yang nilainya itu sekitar 4-5 M kalau sekarang. Dan itu pun juga sama, dibelinya juga dengan nggak logis ya. Waktu itu saya sampai, waktu itu Ustadz kirim WA, kirim BB waktu itu. Saya lagi ada depan Ka'bah, siapa yang mau minta didoain, saya doain depan Ka'bah. Saat ini saya langsung cepet ketik, Ustadz saya sudah puluhan kali nyari rumah gagal terus, saya minta tolong didoain. Belum berhasil terus. Iya belum berhasil. Maaf ya, udah lama gak ikut materi, jadi katanya banyak yang negatif. Berarti harus isi. Sore siang kirim WA ke Ustadz minta didoain ketemukan dengan rumah. Sore ketemu iklan rumah yang akhirnya sekarang kami tinggal. Waktu pindah rumah, suami sampai gini, Bunda, ini rumahnya segede gini, barang kita cuma diangkut sama becak sekali udah selesai. Kamarnya berapa Mbak Yeni? Kamarnya 9 dong. Garasinya cukup berapa mobil? Cukup buat 4. Tapi waktu saya pindah ke situ ibu-ibu, saya cuma punya kasur 1, piring cuma setengah lusin sama gelas setengah lusin. Jadi rumah tuh kosong melompong. Ustadz yang waktu kita tolong ayo ke rumah, ini rumah yang hasil doanya Ustadz sampai sekarang alhamdulillah. Jadi apa ya, magnet rezeki itu wasilah. Semuanya datang dari Allah, tapi Allah titipkan magnet rezeki jalannya untuk kami itu tahu, oh ternyata cara mendapatkannya seperti ini. Dan saya berharap mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa merasakan keajaiban yang sama. Luar biasa buat saya karena kami dulu biasanya seminggu berselisihnya itu 5 hari. Kalau sekarang sampai lupa, ayah kita tuh nggak berantem sih. Alhamdulillah. Mungkin itu ayah mau nambahin. Oh iya. Positive thinking, positive feeling, positive motivation. Waktu itu belum terlalu banyak seperti ini. Baru cuma itu aja. Saya sering ditanya teman
ngobrolkan kami dulu, mereka suka tanya, ada doa-doa khusus nggak, ada bacaan-bacaan khusus? Aku bilang, doa khusus apa? Orang saya aja sholatnya aja doanya juga masih bahasa Indonesia aja. Enggak, maksudnya kita benerin yang ini aja, yang basicnya itu ternyata efeknya luar biasa. Mudah-mudahan sih. Dan kebetulan waktu itu saya banyak diberi kesempatan sama beliau untuk berinteraksi dengan orang-orang baik, dengan tim-tim beliau. Saya sempat kerja di perusahaannya beliau. Bos saya ini beliau sama yang ini bos saya belajar, saya dan suami belajar properti sama beliau. Yang mana Pak? Yang mana ini? Sama yang ini gitu. Ini bos kami belajar properti, dan alhamdulillah sampai hari ini ilmu itu yang akhirnya kami pakai buat cari nafkah sampai hari ini. Berarti Pak Arif sama Pak Bupati beruntung, Pak Kadino beruntung. Iya. Semua Masya Allah, jadi tetap semangat teman-teman. Sekarang ilmu marketing itu luar biasa, lebih kompleks, lebih rinci. Jadi jauh lebih mudah untuk kita melakukan yang di dalamnya juga. Pastinya insya Allah akan bermanfaat lebih juga buat kita. Tadi kan versi istrinya, sekarang versi suaminya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ini nggak disangka-sangka malah disuruh curhat ini. Ya sebagian besar sudah disampaikan sama istri saya ini. Dan ya mungkin saya nambahinnya cuma ini nggih, bahwa yang dipelajari itu biasanya teman-teman itu kan kalau ikut seminar itu pengennya setelah seminar ini lanjut seminar ini, setelah itu seminar itu, setelah itu seminar apa lagi, loncat-loncat. Kalau saya tuh seminar cuma satu aja, spiritual plannership atau yang sekarang ML. Tidak pernah pakai seminar yang lain. Karena apa? Karena ilmu itu yang saya dapat untuk saya kerjakan itu sudah terlalu banyak kalau dikerjakan. Kalau saya tambah terus saya nggak mampu. Jadi cuma pokoknya ilmu itu tetap sama saya. Kemudian saya coba praktekkan. Pokoknya bilang A saya kerjakan, bilang B saya kerjakan B. Harus positif thinking saya kerjakan. Ngomongnya harus gini saya kerjakan. Nggak nonton TV saya kerjakan. Nggak nonton yang berita-berita yang buruk kita skip, saya skip. Sampai anak-anak itu nggak nonton TV. Jadi kita pakai media yang lain. Pokoknya semuanya setahu saya tuh ilmu yang saya dapat saya coba kerjakan. Dan alhamdulillah dari situ kemudian jadilah miracle gitu, bukti-bukti kebesaran Allah SWT. Ya mungkin dalam perjalanannya mungkin ketika ngomong kita bertutur kata ada kepleset, ya segera kita coba perbaiki. Hubungan saya sama istri mungkin ada yang nggak pas, nanti kan dia komplain tuh, saya coba perbaiki. Jadi istri saya ini malah kayak indikator. Kalau komplain berarti saya belum pas. Kalau puas berarti sip. Kalau istri sip, berarti jalan kita lapang sudah. Mungkin itu aja. Termasuk rambut nggak boleh dipotong. Ya. Rambut ini mohon maaf panjang. Karena saya tuh sebenarnya sudah nggak nyaman panjang karena umur sudah sekian 43. Tapi istri minta tolong dipanjangin dong saya dulu. Akhirnya saya panjangin. Walaupun gerah, pokoknya istri sip, jalannya lapang. Baik gitu nih kira-kira tambahannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.